Biarpun masih pakai remote, belum retractable, bahkan lampu aja masih halogen, tapi bingungnya lagi penjualannya paling laris nomor 2 se-Indonesia. Jadi di samping saya ini sudah ada Innova Reborn, ini yang Matic diesel. Sebenarnya kalau kemarin saya suka baca-baca di websitenya aja ada yang varian manual bensin, tapi kayaknya tahun ini nggak tahu deh lanjut apa nggak. Tapi yang ini masih ada, bahkan tadi ngobrol sama salesnya masih ada ready. Ini dijual sekitar 437.500.000, sedangkan yang Matic bensin yang Zenix itu 436.100. Berarti mobil ini lebih mahal sekitar 1.400.000. Selisihnya 1.400.000, dan di di tahun 2024 dari Januari ke Desember penjualnya sekitar 26 ribuan, sedangkan yang Zenix itu sekitar 37 ribuan. Jadi artinya ini sebenarnya nggak mau move on nih masyarakat Indonesia dong. Berarti mobil ini masih dilihat masih bagus, masih value for money banget. Meskipun gue bakal bahas beberapa kelemahan dari mobil ini ya. Jadi biar fair, karena agak dibilang sales banget. Kuncinya seperti ini, jadi ada tombol lock, unlock. Ini bentuknya tuh jackknife. Tuh, bisa dibuka kayak ini. Kunci nanti dapat 2 dan ada kunci serep kayak gini. Dan kalau teman-teman perhatiin, tentunya mobil ini tuh nggak ada fitur safety sense, nggak ada. Bener-bener kayak fitur esensial nih taruh sini. Bahkan kalau teman-teman nggak, lampunya aja tuh masih halogen biasa, ya kan? Ya jangan cari auto ya, belum ada, masih halogen biasa. Fog lamp juga masih halogen. Ini lampu sennya tuh bentuknya kayak 3D kayak gini. Ini tuh agak kan bentuknya 3D ya teman-teman. Ada beberapa yang kayak misalkan bilang, wah ini rentan untuk nyenggol. Tapi sebenarnya kalau kelebihannya ini, itu dari depan juga kelihatan, dari samping juga kelihatan karena bentuknya 3D. Dan bentuknya nih grillnya trapezoidal. Ini tuh warna-warna kayak grey. Ini logo Toyotanya. Tidak ada sensor-sensor teman-teman. Jadi benar-benar mobil ini tuh sangat sangat sederhana. Fitur esensial taruh sini gitu loh. Kelebihannya cuma satu, RWD. Desain itu sendiri sama mesin diesel. Karena orang Indonesia pertama kalau cari mobil tuh adalah desainnya dulu nih, suka dulu gitu loh. Tapi kalau kalian misalkan pengen cari yang lebih lengkap, berarti harus larinya ke Zenix bensin. Tapi kalau mobil diesel dan RWD kayak gini kan memang masih dibutuhin, terutama mungkin di luar Pulau Jawa gitu ya. Saya lupa ya, ini salah satu kelemahannya dia juga nih. Belum dilengkapi smart entry, jadi bukannya harus pakai kayak gini. Tapi untuk pengguna Innova, mereka sangat tidak keberatan meskipun pakai kayak gini ya. Artinya pemakaian akinya pasti lebih awet, nggak seboros yang pakai smart entry. Teman-teman harus lihat deh mesinnya tuh. Ini mesin diesel, mesin yang sangat bertenaga. 2400 cc, tenaganya sekitar 149 PS, torsinya gede banget, sekitar 359 Nm. Udah gitu dia di RPM-nya 1000-an gitu loh. Jadi di RPM rendah. Jadi artinya kuat di tanjakan, di jalan-jalan rusak itu dia kuat banget. Tinggal segini teman-teman, itu air intake-nya cukup setinggi. Tuh, setinggi ini. Tinggi saya sekitar 193 ya. Looks mesinnya seperti ini, sudah ada peredam mesin juga. Dan biasa kalau bensin tuh nggak dapat. Tentunya rem ABS, ABD itu juga sudah lengkap semua. Dan sudah dilengkapi dengan hill start assist, vehicle stability control juga sudah semua sih. Jadi coba dong kalian sharing yang sudah pakai atau mau beli Innova, lebih pilih bensin atau diesel. Panjangnya 4735, wheelbase-nya 2750 teman-teman ya. Oke, kalau kita dari samping sini paling yang saya bahas adalah kenapa belum dilengkapi dengan spion retractable, padahal harganya udah 400 jutaan. Padahal spion retractable tuh nggak mahal loh guys ya. Tapi wheelbase 2750 itu menurut saya udah cukup nyaman, bahkan sudah dipakai beberapa mobil. Kayak misalkan yang ngikut-ngikut tuh, bukan ngikut-ngikut tuh ya, kayak Stargazer juga pakai mirip-mirip, terus yang Expander juga mirip-mirip. Dan di sini ada mudguard, ini buat penahan lumpur. Profil yang dipakai 205, 65, ringnya 16. Matchingnya silver sama ini grey, kayak agak bukan hitam pekat gitu ya. Yang cakram tuh depan doang, belakang masih tromol biasa. Tapi ada beberapa orang yang komen itu kalau misalkan rem tromol tuh lebih kuat kalau untuk ukuran kayak minibus kayak gitu. Di sini juga tidak ada kayak welcome mat kayak gitu, sederhana, tidak ada kayak window line chrome, dan kuncinya juga kayak gini aja. Jadi buat tutup kayak gini, tuh nggak ngelipet kan. Jadi palingan PR-nya adalah kalian tambah modul kayak gini, sudah dapat talang air juga seperti biasa ya. Ada yang komen ya, Mas niat banget bawa meteran. Jadi teman-teman biar tahu tingginya tuh berapa, karena pengalaman saya dulu tuh banyak banget teman-teman tuh yang butuh informasi seperti ini tuh. Ini di bagian luar sekitar
hampir 30 cm ya. Tapi di bagian dalam, saya reminder aja, disclaimer ya, di bagian dalam tuh masih ada titik yang lebih rendah. Tapi di luar ini setidaknya kalian tahu, hampir 30 cm, cukup tinggi kan. Ini jadi pertimbangan orang Indonesia. Dan kayak TPMS gitu juga nggak ada sih gitu. Jadi dari tampak samping kayak gini, mobil ini sangat modifable. Kalian misalkan mau diganti velgnya, atau kayak misalkan dibikin kayak two-tone, udah pasti ganteng banget sih. Halo Bapak Ibu, perkenalkan saya dengan Agung, sales konsultan dari Toyota Astro Fatmawati yang beralamat di Jalan Raya Fatmawati nomor 1 Cilandak, Jakarta Selatan. Mau mudik lebaran? Pakai Innova Diesel dong. DP cuma start dari 40 jutaan atau angsuran di 5 jutaan. Ada juga promo bunga 0% khusus untuk unit Veloz, Avanza, Rush akan mendapatkan free asuransi all risk. Tenor panjang sampai dengan 8 tahun. Pembiayaan bisa pembiayaan syariah, dan yang pasti Agung bantu trade-in dengan harga yang paling baik. Jadi buat Bapak Ibu semua yang mau melakukan servis, test drive maupun pemesanan, bisa langsung hubungin Agung di 0812 1955 702 atau bisa janjian langsung datang ke showroom di Toyota Astro Fatmawati, Jakarta Selatan. Terima kasih. Lebarnya sekitar 1830, tingginya 1735, antenanya sudah shark fin, spoiler, ada Hemon stop lamp. Kelemahannya lagi ya, mobil 400 jutaan tidak dikasih defogger teman-teman. Meskipun gue pribadi, ras gue itu defogger belakang jarang gue pakai. Tanya Radit kalau nggak percaya. Jarang edit pakai ya? Jarang. Justru yang gue butuhin tuh malah defogger depan. Nanti kita lihat bagian dalam ada apa enggak ya. Lampunya tuh masih halogen biasa, tapi cakep sih. Jadi kayak nyebutnya apa ya? Ikonnya si Innova. Terus udah dikasih kamera mundur, parkir sensor juga sudah ada, reflektornya di bagian sebelah sini, ada emblem Kijang 2.4G. Tapi kalau misalnya ada yang nanya, Mas Teguh mau nggak beli Innova? Mau banget, karena ras gue kan sering diledekin kayak gerobak gitu loh. Kita buka, oh ya gue lupa lagi kan. Nah ini jadi salah satu kelemahannya dia. Jadi pada saat dibuka harus dari sini, nggak bisa kayak smart entry, sensor itu nggak ada. Nah tuh kayak gini kan. Tapi bagasinya sih cukup gede dan duduk baris ketiga saya yakin lebih nyaman. Ini bisa buat 3 orang di bagian baris ketiganya. Ini ada tempat bisa taruh sini, dan di sini ada lampu interior. Bagasi bisa dilipat nggak Mas? Bisa, gampang. Dari sebelah kanan sini ke depan ini ditarik. Jadi buat cewek-cewek juga nggak perlu khawatir. Tuh ngelipatnya ke samping. Dan ada kayak sedikit pegasnya. Jadi pakai tangan satu bisa nggak? Kita tes ya. Pakai tangan kiri. Nggak nyampe guys. Oh ini dipanjangin dulu. Oke. Kita tes sekali lagi ya tuh. Pakai tangan satu bisa. Gede. As always, saya bawa meteran. Segede apa kira-kira? Ini kurang lebih bagasinya langsung menjadi sekitar 113 cm. Kurang lebih sekitar 113 cm. Tingginya sekitar hampir 100 cm ya, lebih dikit ya tuh, 100 cm tingginya. Lebarnya niat banget emang Mas Teguh ya, sampai bawa meteran ya Mas Teguh ya. 107, sekitar 107. Jadi biar teman-teman ada gambaran. Dan di sini ada tempat dongkrak sama kayak kunci roda, letaknya sebelah sini, rapi sih. Berbeda sama kayak Innova yang zaman sekarang. Innova kalau sekarang itu dilipatnya ke depan ya Dit ya. Ini dilipatnya ke samping kayak gini. Dan ada hand grip kiri dan kanan. Cuman salah satu kelemahannya dia nggak punya fitur yang unik. Beberapa mobil itu kan kalau pada saat bagasi dibuka ini bisa ketutup kan. Ini ikut kebuka semua. Jadi benar-benar mobil ini fitur-fitur esensial di sini. Jadi kayaknya tuh kekuatannya dalam mobil ini adalah di RWD dan mesin diesel. Kalau misalkan dibilang pakai kunci kayak gini kelemahan, setuju nggak? Nggak semua orang setuju teman-teman. Ada orang yang lebih suka untuk kayak mode-mode manual kayak gini. Jadi cukup injek rem. Kalau buku panduan ya. Nyalain. Sekali lagi. Orang tuh masih suka dengan mesin diesel yang seksi gitu loh kan. Ya. Jarak kepalanya teman-teman bisa lihat tuh, cukup oke. Kedengaran banget kan mesinnya kan. Nah ini jadi salah satu kelebihan dari si mesin dieselnya. Oke.
aromanya semerbak guys di sini. Jadi menurut gua adalah kalau orang nggak suka mesin diesel nggak akan ambil ini. Tapi kalau orang yang terbiasa mobil diesel terus cari tenaga RWD pasti lari ke sini sih. Jarak kepala cukup oke. Ini juga ada adjuster, ya kan? Jok aja masih fabric. Airbag-nya justru yang sekarang airbag-nya ada 3. Jadi di driver, penumpang depan sama di lutut sini. Justru yang sekarang yang Zenix itu malah jadi 2. Terus kayak misalkan bahkan untuk hal retractable aja dia belum ada. Retractable dia belum ada. Tapi electric mirror udah ada. Jadi kayak PR harus nambah lagi ya. Ini masih fabric semua. Ini juga plastik-plastik biasa. Tapi ada nilai plus yang harus gue sampein ya. Jadi biar nggak dibilang roasting doang nih. Ada tempat cup holder di sebelah sini, kiri dan kanan. Itu kalian bisa taruh tempat minuman sebelah sini. Kena blower AC. Terus ya kayak misalkan di sini setirnya juga tuh sudah tilt teleskopik. Ini juga jadi salah satu nilai plusnya. Rem tangannya masih manual, ini bisa nggak dibilang kelemahan? Menurut gue ya, bukan karena ini kelemahan, bukan. Tapi untuk harga 400 jutaan harusnya sudah elektrik gitu loh. Tapi ini nggak bisa bilang gue kelemahan, tapi lebih ke karena harga ya. Harga 400-an kenapa masih manual. Tapi di sini konsolnya ada, tempat cup holder lagi. Matic-nya PRN-D, mode sequential. Jarak pandangnya nih, penting ya. Jarak pandang gimana mas gue? Memang pilar A ini berasa gede banget, tapi dia diakalin di sebelah sini tuh dikasih kayak kaca kecil dan kaca spionnya memang agak lebih mundur sih gitu. Jadi lain daripada itu kayaknya semuanya biasa-biasa aja. Tapi kayak plus-plusnya safety belt ada adjuster. Ini mungkin terlihat sepele tapi buat kenyamanan. Jadi kalau pada saat seat beltnya kalau misalnya ketinggian kayak ini kan ketinggiannya itu kalian bisa turunin. Kalau orangnya pendek kayak saya tuh bisa tuh, itu lumayan ngaruh. Terus kayak ada beberapa yang tempat kacamata ini kepake banget, jadi kalian nggak usah bingung taruh barang di mana. Sun visornya ini ada kaca, ini juga nilai plus. Tapi lain-lainnya ya seperti itu, fiturnya tuh biasa-biasa banget. Tapi kayak nilai-nilai plusnya saya kasih tahu juga ya, biar nggak dibilang roasting doang. Di sini glove box di sini tuh ada kayak blower AC, jadi buat kalian taruh minuman dingin itu tetap dingin. Terus di sini glove boxnya ada kuncinya meskipun belum soft opening sih, kayak gitu. Dan saya pengen banget teman-teman sharing yang sudah pakai Innova Reborn, kenapa pilih Innova Reborn, nyesel nggak setelah pakai? Pemakaiannya boleh sharing di kolom komentar. Nggak tahu deh teman-teman, menurut teman-teman nih cukup kedap nggak ya? Suara dieselnya sih memang cukup kedengeran, getarannya juga masih cukup. Tapi kalau kalian sudah biasa pakai diesel, biasanya udah paham lah ya, udah ngerti dengan konsekuensinya. Di sini head unitnya itu sederhana banget, masih ada CD. Dia belum bisa Android Auto, Apple CarPlay, lagi-lagi sayangnya untuk harga 400 jutaan, tapi sudah dapetin tailing. Tailing tutorialnya itu gampang, jadi kalian tinggal install tailing. Cuman saya lagi nggak bawa kabel datanya. Nanti kalau kalian mau tanya langsung sama Mas Agung aja. Di sini ada port USB, udah nggak ada apa-apa lagi guys. Tapi ini penting, CD masih bisa, USB masih bisa, tailing bisa. Tapi kayak di sini ada M Toyota. Kalau misalnya teman-teman lagi keluar kota, lagi butuh bantuan, tinggal pencet tuh ada kayak nomor teleponnya segala macam tuh, phone numbernya lengkap. Jadi kalian nggak perlu browsing, takutnya nggak dapat sinyal kan. Kayak gitu, resolusinya sih cukup oke. Tapi kalau dari sini build quality-nya cukup kelihatan elegan. Cuman seharusnya ya mobil-mobil harga 400-an tuh mungkin sudah soft touch kayak gitu loh guys, harapan gue. Tapi ternyata yang menarik adalah di sini tuh dia semburan AC-nya cukup lengkap. Ini atas doang, atas bawah, bawah doang, dan ada defogger depan. Menurut gue defogger depan tuh lebih penting dan lebih kepake. Jadi kalau kalian berkendara road trip, depan tuh kacanya itu berembun, kalian bisa nyalain defogger depan. Meskipun masih pakai kayak kompor kayak gini sih gitu loh. Nggak apa-apa lah, gue maafin deh gitu loh. Terus ini blowernya masih manual, jadi nggak ada pengaturan suhu, udah kayak gini doang sih. Terus ini hanya dummy, ini untuk sirkulasi udara dalam kayak gitu sih. Dan di sebelah sini ini ada indikator untuk passenger airbag yang bisa dimatikan. Apa sih kok dimatiin sih mas, airbagnya bahaya dong. Jadi ada beberapa standar di luar negeri, kalau misalkan anak-anak ditaruh di depan kursi bayi, itu airbagnya sebaiknya dimatiin, karena kalau terjadi accident itu bisa kena pecahan dari airbag, itu bahaya banget. Jadi bisa dimatiin untuk penumpang depan. Ini ada eco mode, power mode kayak gitu ya. Terus ini matiin traction control, dan sini ada tempat penyimpanan terbuka. Ini tuas transmisinya. Dan sini batangnya nggak gitu panjang, kalau mobil gue tuh panjang banget gitu loh. Ini oke lah ya. Matic-nya PRN-D sequential, jadi ngerubah naikin giginya dari sini aja. Tempat cup holder lagi. Rem tangannya masih tarik manual. Sebenarnya gue nggak bisa bilang ini kelemahan, tapi untuk harga mobil 400 jutaan harusnya tuh sudah elektrik gitu loh guys. Ini ada konsol, dan di dalam sini nanti kalian dapat remote untuk dari si head unitnya gitu teman-teman. Oke sih, cuman ya rada-rada kayak kurang lux aja gitu loh. Kalau kalian mau cari lux harus ke Zenix-nya sih guys.
Setirnya, untungnya setirnya itu udah tilt teleskopik gitu loh guys, jadi memudahkan, ergonomis lah buat kita. Tombolnya cuma ada kayak display untuk MID, terus ini kayak mode untuk yang mute untuk head unitnya, volume, voice command, ngangkat telepon, terus kayak tuas lampu wiper belum ada autoan. Ini juga masih bukan fabric ya, ini masih uretan gitu, masih plastik biasa. Dan di situ meter cluster aja sangat analog ya, masih banyak jarum-jarum, bahkan MID-nya aja cuma seiprit. Dia cuma ada yang bagian atas itu cuma indikator tuas persneleng, terus ada eco mode, power mode, udah kayak gitu doang. Simple banget kan. Displaynya lihat deh tuh, average BBM, suhu luar, ya kan. Asli mobil ini sangat sederhana banget teman-teman. Ada untuk setting juga tadi tuh. Sangat sederhana, jadi nggak banyak yang dibahas. Jadi kalau mobil semakin sederhana, bahasan gue semakin sedikit. Tapi kalau misalkan nyaman apa enggak sih? Inovasi nyaman loh, belum ada lawannya sih gue bilang. Mas gue bosen mas lagunya itu doang. Saya juga bosen teman, tapi daripada saya kena copyright agak repot tuh. Gak apa-apa ya, dengerin. Udah ya, nanti kalian bosen. Tapi kalau dibilang speakernya memang nggak bagus-bagus banget. PR-nya menurut gue kalau kalian beli mobil ini, hampir jatuh. Kalian palingan kalau memang perlu ya, nambah peredam. Speakernya diganti, udah paling jos deh. Dan tadi untuk kayak pengaturan setting untuk audionya juga cukup lengkap. Nih teman-teman lihat ya, audionya tuh ada positionnya, kalian mau atur yang ini sama. Tapi dia coba aku lihat ada dual zone nggak ya? Nih. Sebentar, lihat dulu. Oh dia nggak ada dual zone kayak gitu, dia nggak ada sih. Ya PR itu, palingan kalau ini mobil diesel tuh kalian harus nambah peredam, paling kayak gitu sih. Kalau nggak dikasih juga nggak apa-apa. Mobil gue pribadi juga nggak kedap-kedap banget, dan gue nggak nambah peredam, sayang duitnya sih. Tapi balik lagi sesuai kebutuhan teman-teman sih. Bukaan pintunya sekitar 98 cm, ternyata nggak lebar-lebar banget ya. Tapi nggak tahu kenapa kalau di bagian dalam tuh berasa lapang loh guys. As always, ini bukan mobil rusak kalau kalian nggak bisa dibuka. Nah, ini kalau diturun gini, ini nggak bisa dibuka. Saya tes deh, jadi biar teman-teman ngeh. Dit, nanti tolong bukain ya, Dit. Ini saya tutup, Dit. Tuh. Nggak bisa dibuka, Dit. Tolong bukain, Dit. Tuh, jadi gitu. Ya, jadi biar teman-teman tahu. Ini balikin lagi. Gitu, teman-teman. Dan duduk di baris kedua dengan wheelbase sekitar 2750. Menopang paha dengan sempurna. Ini tadi posisi menyetirnya cukup oke, jarak kepala cukup oke. Ini kan ada tegak, teman-teman bisa bikin paling rebah sampai serebah apa? Wih, nggak kelihatan ya? Sebelah sini nih, biar teman-teman tahu nih, serebah apa? Oke, wah tuh, ini bisa rebahan banget. Oke, bisa rebahan banget. Terus kalau misalnya teman-teman ada armrest, nggak ada guys, tapi untuk di baris kedua ini ada Isofix cantolan baby car seat, headrestnya juga ada 3 gitu loh. Terus safety belt juga ada. Ini lampu interior masih halogen biasa. Makanya tadi gue bilang lampu aja masih halogen. AC double blower juga, ada hand grip kiri dan kanan. Tempat penyimpanan cup holder cukup lega. Di sini seatbelt pocket juga, seatbelt pocket ini ada hook atau kayak cantolan gorengan. Di sini ada power outlet. Bahkan dia aja belum ada kayak power port USB, dia cuma power outlet. Jadi mobil ini sangat sederhana. Oke, kemarin ada yang ngeledekin saya masuk baris ketiga kok dari sebelah kanan. Emang ada aturan ya? Dit, emang ada aturan Dit masuk baris ketiga? Ya enggak, kebetulan kan saya ada di sebelah kanan guys. Dari sini masa saya harus ke kiri dulu? Gitu, nggak ada masalah kan? Selama fungsinya juga sama tuh. Buat apa tuh? Ini lebih satu, ya kan? Artinya lebih mudah di sini dibandingin itu ngelipet tuh. Jadi nggak ada yang salah mau lewat baris itu. Tolong Dit ke depan. Nah lagi biar teman-teman lihat tuh dilipat ke depan. Nggak ada yang salah. Masuk ke baris ketiga dari kanan mau ke kiri karena fungsinya sama. Kecuali ada beberapa mobil yang nggak bisa, kalau nggak salah pas Santa Fe dulu tuh ya. Nah ini kan paling tegak ya, dibikin paling rebah. Oke, paling rebah. Ini dibikin paling rebah, jarak kepalanya jadinya masih ada sekitar 5 ruas jari. Ada hand grip kiri dan kanan, cup holder, power outletnya nggak ada. Safety belt ini ada untuk penumpang sini, sekaligus saya praktekin ya. Nah,
Ini safety beltnya di baris ketiganya kayak gini pakai kan. Nah yang tengah pakai ini nih, pakai ini. Kita praktekin langsung. Jadi gini, duduk baris kedua, ini kita lepas, tuh, ini lepas lagi, ya kan? Saya juga agak-agak lupa gimana caranya ya. Di sini, nih, ada dua nih. Nah, pakai ini, ya kan? Oke. Orangnya segede saya muat ya. Ini dan satu lagi di sini yang nggak kelihatan nih, yang ini. Tuh, dah. Kayak gini teman-teman. Cuman di tengah nih kayak gini nih, duduknya kayak agak kurang nyaman. Ini masih ada 5 rows jari. Jadi artinya yang duduk baris ini buat anak-anak. Kayak gini, ngelepasnya gimana Mas Teguh? Lepasnya kayak gini biasa. Ini kan bisa kelepas. Cuman yang sebelah sini nih, Mas ngelepasnya gimana? Ini pakai anak kunci teman-teman. Bisa pakai ini. Coba kita cek ya, bisa nggak ya pakai ini? Oh bisa, gede. Oke bisa dari sini. Dan balikinnya kayak gini teman-teman. Nih taruh dulu. Oke. Sebentar, kayak nggak rapi ya. Oke. Dah, kayak gini. Jadi semoga bermanfaat ya. Dan ini juga sama untuk baris tengahnya. Jadi teman-teman boleh sharing yang sudah pakai Innova ini, kenapa kalian pilih Innova, dan setelah pakai puas apa enggak, coba komen di kolom komentar. Jadi Mas Agung, kasih alasan kepada teman-teman nih atau Bapak Ibu semua yang nonton video ini, kenapa harus beli Innova Reborn di tahun 2025 lagi? Yang pasti mobil Innova Reborn mobil paling legend banget. Mobil paling legend, paling banyak dicari. Yang kedua juga ini mobil masih penggerak roda belakang. Iya lagi. Penggerak roda belakang yang banyak banget dicari sama masyarakat yang pemakai. Yang jelas terakhir juga ini mobil masih berbahan diesel. Iya. Tangguh banget Mas. Ya, jadi gini teman-teman ya. Pertama kalau saya baca-baca beberapa kali kalau nonton review saya sendiri kadang-kadang ya, itu yang suka komen tuh adalah orang Indonesia tuh yang dicari tuh mobil tuh desain dulu ya. Betul. Desainnya ganteng, meskipun ganteng itu selera atau minimal modifiable ya. Mobil ini sangat bisa dimodif ya. Terus yang benar tadi kata Mas Agung ya, jadi dia RWD ya. Meskipun dengan fitur yang ala kadarnya ya, lampu aja masih halogen guys, belum retractable loh ya kan. Tapi ternyata masih laris manis. Jadi buat harian, buat mudik lebaran juga oke, operasional juga oke. Dan dengan mesin dieselnya tuh dia tenaga maksimumnya tuh di RPM-nya cukup rendah ya. Cukup rendah. Jadi banyak kalau misalnya ketemu jalan rusak dan segala macam tuh masih oke. Bahkan tuh Mas Agung, mobilku sendiri kan Toyota Rush ya. Betul. Aku tuh kepikiran loh. Dulu kenapa saya ngambil ini gitu ya. Kepikiran, ada beberapa temanku tuh ganti ke ini. Tapi balik lagi ya, pesan saya cuma satu. Kalau cari mobil tuh harus apa Mas Agung? Langsung datang langsung dong Mas ke showroom. Biar tahu juga dong. Ya, sebelumnya janjian sama Agung bisa chat di 0812 1955 702 untuk datang langsung ke showroom Agung nih di Astrid Toyota Astrid Fatmawati, Jalan Fatmawati Raya nomor 1 Cilandak Jakarta Selatan. Yes, dan next teman-teman kalau misalnya pengen dibuat video apa, tinggal komen aja. Jangan lupa subscribe channel ini, jangan lupa follow Instagram kami semua nih ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.